Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman untuk membahas contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Bumi Tama Agri Ltd atau PT Bumi Tama Gunajaya Agro. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini, ada nggak yang dapat undangan dari sana? Coba kita bandingkan yang aku punya, yang teman-teman dapat sama nggak? Karena di sini aku akan tunjukkan nih, ada undangan kerja palsu yang aku peroleh beberapa waktu yang lalu. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan kalau mau belajar melalui playlist biar gampang. Kalau belajar terkait dengan persiapan CPNS nanti cek di video pendek, video shorts. Kalau lagi nyari info loker, cek di bagian komunitas. Oke teman-teman, kita langsung to the point aja ya. Jadi di sini tuh aku dapet contoh undangan kerja dan aku jamin 100% dia itu palsu teman-teman. Yang mengatasnamakan PT Bumi Tama Gunajaya Agro. Ini, undangannya ini. Ini palsu ya teman-teman. Jadi teman-teman nonton video sampai detik atau menit kesekian udah tahu langsung palsu kayak gitu. Nah dari mana tahu kita ini tuh kayak palsu gitu? Kalau yang udah kebiasa nyari kerja, gampang lah ini ya palsunya dari mana. Tapi kalau yang baru ngeliat, aku akan ngajak teman-teman bedah biar tahu detail satu-satu palsunya di mana. Biar nanti teman-teman bisa mengantisipasi agar tidak tertipu dengan loker-loker dan undangan kerja serupa dengan template-template yang mirip-mirip kayak gini. Walaupun mengatasnamakan perusahaan dari A sampai Z kayak gitu. Nah, kalau teman-teman di sini dapat suatu undangan tes, interview, psikotes atau apapun, teman-teman itu harus ngeceknya itu di mana? Harus ngeceknya itu di website resminya gitu. Website resminya di mana? Nah, di sini teman-teman. Kalau yang dapat untuk Bumi Tama Gunajaya Agro, teman-teman bukanya di sini website resminya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal buka aja di bumitama-agri.com. Ini adalah website resminya, kayak gitu. Nah, begitu kita buka website resminya, ini langsung ada peringatan nih, waspada penipuan. Hati-hati ada penipuan. Penipuannya apa? Kita baca ya, pelan-pelan aja, gitu. Tidak pernah ada pungutan biaya nih, atau bekerja sama dengan travel agent manapun. Artinya itu sebenarnya udah ada kata kunci bahwa nanti kalau di undangan ada pemungutan biaya dalam bentuk apapun atau ada travel ini itu jelas palsu kayak gitu. Dan di sini udah ditekankan bahwa setiap pengumuman resmi itu akan ada di sini emailnya diumuminya dengan domain email ini ya teman-teman ya, gitu. Jadi nggak ada tuh Gmail atau hal-hal yang palsu yang lain dan sumber info sosial medianya yang bisa diakses nih di sini teman-teman gitu. Jadi ini udah ada peringatan dari website resminya aja kita udah tahu. Oh, berarti kalau ada undangan yang di dalamnya ada unsur-unsur merugikan secara keuangan, entah itu biaya A, B, C, D, E, itu jelas palsu. Nah, teman-teman perhatikan websitenya ini, bumitama-agri.com, ya, website resminya itu. Nah, di sini teman-teman, aku dapat undangannya ini, teman-teman bisa lihat, dia pinter nih. Nah, memasukkan email dan website resmi di sini. Seolah-olah dia jadi judul format resminya di sini ya, teman-teman ya. Wah, ini resmi bener ini websitenya bener. Nah, ini buat apa? Mengecoh, mengecoh teman-teman yang hobinya bacanya itu screening cepet-cepet buru-buru gitu. Yang teman-teman paham, ya yang udah paham ya di Melawai nggak ada itu ya teman-teman ya gitu. Ini namanya di Melawai. Melawai itu ya kayak gitulah isinya gitu. Tapi kalau yang nggak tahu gimana? Nah, nanti kalau teman-teman buru-buru cuma ngelihat bagian sini, emailnya bener nih sama kayak yang peringatan yang ada di website resminya. Kemudian di sini websitenya juga sama nih. Oh, berarti ini undangannya asli gitu. Jangan kayak gitu teman-teman ya. Ini dibagi nih teman-teman. Kalau teman-teman mau ngelihat secara lebih detail ya, teman-teman bisa ngelihat ada perubahan font penulisan di sini teman-teman. Nih, ya. Di sini ini kan fontnya kelihatan beda nih. Ini kan font sendiri nih yang ini. Ya, yang ini ke atas ini. Sama yang bawah ini kan dua font yang beda gitu. Wah, ini pinter nih sekarang yang mau nipu-nipu ya kayak gitu. Di dalamnya undangan kerja palsu ada website dan alamat email resmi gitu. Nah, ini kan konyol ya teman-teman ya. Nah, sekarang yuk kita identifikasi satu-satu. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini palsu? Tadi kata kuncinya tadi ya teman-teman ya.
mengandung apa biaya, kemungkinan adanya kerugian finansial. Yuk kita baca satu-satu dari atas sampai bawah. Ini cara identifikasinya gini teman-teman. Kita lihat di halaman pertama ini ada 6 halaman. Kita lihat di halaman pertama, gitu ya. Apakah ada yang aneh di sini? Banyak ya, tanda tangan, stempel, kayak gitu. Di sini aku pengen ngajak teman-teman langsung cari, ada kalau ada kayak gini teman-teman, undangan tes gini, langsung cari kerugian finansialnya dulu. Masalah duit-duit bayar-bayar. Nggak usah semuanya langsung dilihat. Kalau dari kerugian finansial di halaman pertama ini, belum muncul ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja lari ke kerugian finansial dulu. Di sini ada lagi nggak? Di halaman kedua. Nah, halaman kedua di sini ada nama-nama. Aku yakin di antara nama ini pasti ada orang asli yang namanya masuk ke sini ya. Gitu. Kita lanjut ke halaman kedua. Nah, ini teman-teman. Halaman kedua langsung muncul kerugian finansial nih. Ada namanya reservasi tiket. Tiba-tiba ada batas reservasi etiket. Artinya nanti teman-teman berarti akan apa? Nih, di sini. Udah ada poinnya di sini. Peserta wajib melakukan reservasi pemesanan tiket melalui staf HRD. Udah, itu sebenarnya udah kalimat yang amat sangat meyakinkan bahwa ini akan ada kerugian finansial. Ini benar-benar bertentangan dengan yang ada di websitenya tadi. Tidak bekerja sama dengan travel agent manapun, tidak ada biaya apapun. Udah, jadi teman-teman kalau misalkan pengen cepet, lihat file ini, lihat kalimat ini, skip. Dah selesai. Kayak gitu. Bahkan teman-teman yang baru dapat tipe ini udah langsung tahu gitu ya. Jelas ini udah ada kata kuncinya, ada reservasi. Untuk mobilisasi dan lain-lain, nah ini tuh cuma buat pengecoh aja teman-teman gitu ya. Terus di sini ada kontak personnya nih, WhatsApp. Ini ada SMS. Nama-namanya ini palsu tapi nomor ini mungkin masih aktif nih aku dapat. Ini video ini aku bikin nih teman-teman ya. 13 Mei file ini aku dapatnya tuh kemarin di bulan kemarin April gitu. Berarti ini kayaknya tuh masih aktif nih teman-teman nih. Jadi ini silahkan nih kalau mau ambil tindakan nih ke nomor-nomor ini nih. Gitu ya. Di halaman kedua udah ketahuan ya teman-teman adanya permintaan reservasi tiket jelas. Itu udah sangat kuat dan meyakinkan itu bahwa palsu. Yuk, kita masuk ke halaman ketiga. Halaman ketiga ini kayaknya dia yang lebih detail teman-teman. Kenapa? Nih, aku akan ajarin teman-teman ya. Di dalamnya sini ada nggak yang tadi kerugian finansial? Ada. Dari mana nih? Reservasi tiket. Biasanya dia itu satu grup kata kunci untuk sugesti teman-teman. Nih, caranya kayak gini teman-teman. Nih ya, aku garis garisin ya. Reservasi tiket, transportasi, menjemput mengantar, tempat inap, lagi nih, biaya akomodasi, nih, akomodasi dan transportasi. Terus apa lagi nih di sini? Adanya penggantian dana atau refund, biaya transportasi. Terus apa lagi nih di sini? Ada kalimatnya lagi di sini. Nah, ya kan? Nih, akomodasi tiket diulang-ulang terus pembayaran atau transaksi kayak gitu. Seolah-olah itu kayak kalau dilihat tatanannya ini rapi, tapi di dalamnya tuh kenapa kok suka ada kosakata atau frasa-frasa yang diulang? Itu gunanya itu adalah untuk mensugesti teman-teman dari jauh. Mustahil orang bisa hafal semua ini secara lengkap. Nah, si oknum-oknum penipu ini tuh dia berusaha untuk teman-teman itu nggak usah hafal nggak apa-apa. Yang penting kata-kata sugestifnya udah dimasukin ke dalam kepala biaya, oh ini buat transportasi, akomodasi, terus biar terngiang gitu. Ada penggantian santai, ada refund, ada ini loh perusahaan besar. Ini teman-teman tahu nggak kenapa ini di bold? Ini kenapa ini nama-nama PT ini di bold terus? Ini bukan typo ya teman-teman, emang disengaja di bold biar teman-teman terngiang nama besar perusahaan ini gitu. Biar terngiang terus. Nah, ini sugesti semua nih teman-teman gitu. Udah jelas nih. Di sini mereka udah mulai kalau di depan masih menggiring keinginan untuk wah ini ada tes nih itu. Nah, di sini kalimat sugestinya mulai dihajar nih karena banyak banget ya teman-teman di sini. Kalau kita turun ke bawah di sini ada lagi nih gitu. Ini bahasanya juga masih bahasa yang baru. Ini cuma kenapa sih kok dipanjang-panjangin gini? Ini buat biar teman-teman tuh divergen gitu. Fokusnya tuh terpecah yang harusnya ngecek ini asli atau enggak. Tapi kalau teman-teman ada sifat buru-buru, ketidakhatian, terlalu senang berlebihan, enggak cross check sana sini dulu. Akhirnya teman-teman ya udah ngelihat kayak gini, wah ini kayaknya asli nih bahasanya udah gini-gini gitu. Ya udah jelas ya di halaman ketiga ketahuan palsunya di mana, udah jelas tuh kalimatnya. Di halaman keempat kita coba lihat gitu, gimana nih di halaman keempat. Ini menarik teman-teman di bagian tabelnya sini. Nih ada konfirmasi kehadiran dan reservasi tiket.
ini udah ada bahasanya di sini jelas palsu. Terus di sini pengembalian dana akomodasi. Nah, ini udah jelas nih teman-teman ya, gitu. Ini udah ada kalimat lagi yang menunjukkan kerugian finansial seperti yang tertera di website resminya tadi Bumi Tama gitu ya. Jadi udah jelas ini palsu, teman-teman. Kita turunin lagi ke bawah sini. Nah, ini ada yang menarik lagi, teman-teman. Nah, di sini ada poin-poin yang menarik, teman-teman. Teman-teman perhatikan aja nih, Bumi Tama Guna Jaya Agro. Selalu di bold ya. Ini buat apa tadi? Buat sugesti. Jadi biar teman-teman ini terngiang nama besarnya ini, gitu. Dan di sini juga menarik sekali, teman-teman. Kenapa? Nih, ada nominal-nominal gaji yang ditulis kayak gini. Wah, langsung ditulis-tulis tuh. Biar apa? Ya tadi, sugesti tadi. Ada beberapa file PDF kayak gini yang kalau misalkan teman-teman udah nonton ya dari video-videoku sebelumnya, itu di bold gitu. Kalau ini tipenya sekarang udah nggak di bold gitu. Tapi ya sama aja kan. Ini buat tadi ngesugesti teman-teman buat buru-buru gitu. Jelas ini palsu gitu ya. Udah jelasin biar ini teman-teman bilang, wah gaji sekian ya di Bumi Tama tuh sekian ya kayak gitu. Ini kan termasuk perusahaan yang diimpikan banyak orang. Makanya kayak gitu ya. Udah jelas itu ada kerugian finansial. Nah, ini halaman yang kelima, etiket. Nah, ini cuma buat ngeblurin aja gitu. Seolah-olah ada FAQ gitu kan. Frequently asked question. Ini apa? Ini buat apa? Kayak gitu-gitu. Nah, ini buat booking-booking kayak gini. Jelas ini. Ada etiket-tiket ini itu palsu gitu ya. Terus di halaman terakhir ini ada apa nih? Gitu. We're hiring. Ini jarang ada nih kayak begini nih. Yang halaman terakhir ini biasanya halaman terakhirnya tuh etiket ini nih kalau di file-file yang mengatasnamakan perusahaan lain gitu. Sekarang ada gambarnya gini. Ini gambar buat apa teman-teman? Buat sugesti lagi gitu. Kalau di atas teman-teman itu langsung terlalu senang ngikutin alurnya mereka gitu ya, nggak cross check dulu, begitu lihat kayak gini di dalam otaknya tuh apa, kan teman-teman tahu ya kadang gambar atau foto itu kan menunjukkan 1000 bahasa gitu, akhirnya teman-teman otaknya traveling sendiri, bayangin sendiri, nanti kalau aku keterima dandananku begini ya, dunia kerjanya kayak gini ya, circle-nya kayak gini ya, gitu-gitu. Akhirnya buru-buru kan, akhirnya buru-buru apa, transfer tadi. Peter banget ya di halaman awal tadi, dia langsung di halaman kedua ini gitu, di sini ada batas reservasi nih gitu. Jadi cepet banget nih teman-teman. Reservasi satu di sini 1 Mei. Oh, berarti aku dapatnya Mei nih teman-teman ya. Ini masih tanggal 13. Ini tanggal 1. Ya sekitar akhir April atau Mei bener-bener. Berarti ini sekitar berapa ini baru 12 hari yang lalu gitu. Nah, ini kan buat apa? Buat buru-buru nih gitu. Jadi nanti teman-teman kalau tahu polanya, teman-teman dapat filenya itu tanggal sekarang siang misalkan, itu nanti batas reservasinya ini otomatis hari ini tapi malam gitu. Biar apa teman-teman tadi tidak berpikiran jernih langsung buru-buru gitu. Nah, ini udah jelas ya cara identifikasi loker palsunya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan biasakan kayak gitu gitu karena ini kayaknya orangnya yang bikin undangan palsu ini udah melakukan sedikit perombakan teman-teman kalau aku pantau ya, yang tadinya tidak melibatkan info-info asli kayak begini jadi dilibatkan gitu. Tapi polanya juga sama, teman-teman. Pokoknya nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada yang dapat undangan-undangan sejenis ini jelas palsu. Dan kalau misalkan teman-teman nanti pengen ngelamar atau dapat info resmi gitu ya dari Bumi Tama ini, teman-teman silahkan kunjungi website resminya ini gitu. Di sini memang udah ada nih sosmed-sosmednya. Kunjungi aja mereka. Kalau ada yang nggak yakin, tanyakan aja ke mereka gitu. Jadi biar teman-teman tidak tertipu dengan undangan kerja palsu yang mengatasnamakan Bumi Tama Gunajaya Agro ini, teman-teman. Aku udah bahas beberapa video yang memiliki pola yang sama dengan ini, mengatasnamakan banyak perusahaan besar yang bereputasi bagus. Sebagian videonya udah aku upload. Silahkan teman-teman buka di playlist YouTubeku. Di situ aku udah tulis yang berkaitan dengan, kalau nggak salah judulnya itu adalah contoh undangan kerja palsu gitu playlistnya ya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman cek biar teman-teman itu tidak tertipu. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada undangan kerja yang sejenis seperti video barusan atau yang udah aku upload, silahkan teman-teman boleh hubungin aku. Kasih ke aku kalau misalkan video atau terkait undangan tersebut belum aku ulas. Aku pengen bahas semua tuh contoh undangan kerja palsu biar kita bisa saling melindungi sesama job seeker. Kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen diskusi, silahkan teman-teman bisa hubungin aku lewat sosmed-sosmedku yang ada di sini. Biar kita bisa ngobrol lebih dalam. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, pengen kerja di perusahaan bagus itu boleh, tapi jangan buru-buru. Karena di luar sana, teman-teman itu tidak hanya harus mencari info loker, tapi teman-teman harus belajar contoh loker palsu, contoh undangan tes palsu, kayak gitu.
Kenapa? Tetap karena di luar sana ada banyak orang yang setiap hari belajar gimana caranya nipu teman-teman. Oke? Sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Semoga sehat selalu.